Kita akan belajar mengenai hidup air, sejarah pada masa awal pergerakan nasional ya. Nah, Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, selanjutnya yaitu coba ada yang tahu kegiatan apa pada gambar di layar ini? Ada kegiatan apa aja? Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Tadi Apalagi Kenapa sendiri? coba tadi gotong royong terus. Ada kegiatan apa lagi? Pada gambar di layar itu ada seperti ini ya, sama-sama untuk membersihkan lingkungan rumah. Yang terus ada yang benerin lampu. Oke. Nah, selain pada gambar ini ada yang tahu nggak kegiatan yang mencerminkan hidup rukun dalam kehidupan masyarakat seperti apa coba? Apalagi selain di gambar ini? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, selain pada gambar tadi yang terdapat pada di gambar, ada kegiatan hidup rukun dalam kehidupan masyarakat itu ada saling tolong menolong, kedua yaitu memiliki toleransi yang tinggi, lalu menghargai satu sama lain, saling tegur sapa jika berpapasan, menjaga tali silaturahmi, sesekali memberikan buah tangan kepada tetangga ya, dan yang lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Kenapa sih pentingnya hidup rukun dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama yaitu terciptanya hidup masyarakat yang tentram dan damai. Nah, yang kedua yaitu memperkuat rasa kekeluargaan dan mempererat silaturahmi. Yang ketiga yaitu sesama masyarakat itu saling tolong menolong ya kayak tadi, contohnya bahu-membahu. Nah, yang keempat yaitu terciptanya hubungan baik dengan tetangga maupun orang lain. Nah, yang kelima yaitu tidak adanya konflik antar masyarakat. Selanjutnya yaitu kita sebelum selanjutnya tadi apa aja kegiatan hidup rukun dalam ini kehidupan bermasyarakat? Coba ada yang bisa menjawab? Saling menghargai, Bu. Ya, terus tadi siapa yang jawab? Damar. Ya. Terus yang kedua? Pertama, apa lagi? Saling mengerti. Ya, terus? Saling menolong. Iya. Oke. Terus tadi pentingnya hidup rukun apa aja? Pentingnya hidup rukun dalam kehidupan masyarakat. Menghargai satu sama lain. Iya. Menghargai satu sama lain. Itu mah berarti ini ya kegiatan. Ada gambarnya sih. Nah, kalau tadi apa? Ya, kayak Lagunya apa? Ini itu lagi ngomongin ini. Jadi jangan dimainin. Yaitu memperkuat rasa kekeluargaan dan mempererat silaturahmi. Yang ketiga yaitu sesama masyarakat itu saling tolong dan bahu-membahu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya ke siklus air. Oke.
Oke, yang pertama yaitu Terus air gitu. Presipitasi. Evaporasi atau penguapan, di mana air di laut, sungai, dan danau menguap karena akibat panas matahari. Lalu mengalami transpirasi, di mana transpirasi merupakan tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Lalu mengalami kondisi kondensasi, di mana uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara, akan membentuk awan. Lalu kemudian uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Kemudian angin akan membawa ke daratan atau dataran tinggi. Kemudian mengalami kondisi presipitasi, di mana titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Lalu air akan mengalir ke daratan rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung terus-menerus. Oke. Kita mengerti mengenai siklus air? Sudah. Kita ulangi lagi, siapa yang bisa menjelaskan tahapan-tahapannya tadi? Ada yang bisa? Presipitasi. Ya, itu kegiatan terjadi apa? Siklus air. Ya, Kondensasi. apa? Siklus air. Ya, tadi apa? Kalau evaporasi airnya gimana? Bisa terbang. Paket mah. Menguap. Tapi apa airnya? Ya, betul. Kalau transpirasi, kalau ini transpirasi mengalami ya, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ya ke udara akibat panasnya matahari. Oke, selanjutnya ke tahapan presipitasi. Ini ke kondensasi. Oke, di kondensasi uap airnya gimana? Terjadi ya? Awan. Iya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata pengaruh siklus air ini, pengaruh siklus air bagi kehidupan, yaitu siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Seperti siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, seperti air untuk mandi, memasak, dan lain-lainnya ya. Nah, yang kedua yaitu siklus air juga mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Nah, selain tadi, uap air itu uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu, di mana uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Lalu air yang turun sebagai hujan bukan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh siklus bagi kehidupan.
Air terhadap kehidupan makhluk hidup? Coba ada yang mau jawab nggak? Kita lanjut aja ya. Nah, selanjutnya yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air? Contohnya seperti penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Ya. Hutan yang gondol dan dapat menyerap air. Ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai dan Coba akhirnya ke sekarang laut. siapa yang mau baca? Oke, Safira tadi baca. Oke, lanjut. Sekarang baca. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Ketika hujan turun, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahannya, aliran itu deras sehingga dapat mengisi tanah lapisan atas dan humus. Akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan gundul dapat menyebabkan banjir. Oke, kita yang kedua yaitu faktor-faktornya, yaitu yang ketiga faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang kedua yaitu pencemaran, di mana pencemaran ini sangat mempengaruhi daur. Merupakan pencemaran menjadi di laut karena laut merupakan bagian terbesar dari bumi. Misalnya seperti pencemaran minyak di laut menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan. Akibatnya jumlah uap air yang membentuk awan akan sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Yaitu penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Ya, boleh sekarang baca yang ketiga, ya. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang dalam penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan itu akan menyebabkan pencemaran air, di mana sisa pestisida dan pupuk kimia akan terbawa oleh air ke sungai dan menyebabkan polusi perairan. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu pembuangan gas-gas beracun. Gas-gas beracun ini berasal dari gas pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosfer yang menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Hujan asam dapat merusak bangunan, tumbuhan, dan melukai hewan maupun manusia. Yang terakhir yaitu pembangunan daerah perkotaan, di mana daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak bangunan atau jalan semakin sempit yang untuk menyerap air hujan sehingga dapat mengganggu siklus air. Tadi apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi
mempengaruhi siklus air? Oke, coba yang pertama ada. Penebangan hutan. Iya, yang kedua yaitu Kemaran. iya, yang ketiga Tidak. iya, yang keempat Pembuangan gas beracun. yang kelima Pembangunan daerah perkotaan. Nah, kita ada yang tidak dimengerti mengenai siklus air ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Nah, oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Selanjutnya yaitu sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Di mana pada masa awal pergerakan nasional dimulai pada tahun 1900-an. Pada masa ini pada hari Minggu tanggal 20 Mei ya, 1908 ya supaya ini ya. Amerika yang berusaha sebagai organisasi modern yang utama Republik Indonesia menetap tanggal ini sebagai hari nasional. Kita lanjut ya. Nah, peristiwa pada masa awal pergerakan nasional itu tadi yang itu Satu, gede utama. merupakan Salah satu organisasi yang besar berpengaruhnya terhadap pergerakan nasional. Salah satu budi utama pada hari Minggu tanggal 20 Mei tahun 1900 pertama berserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan yang berarti usaha mulia karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Bromo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. kedua yaitu Syarikat Islam. Belum namanya berubah menjadi sebelumnya organisasi ini bernama Syarikat Dagang Islam atau biasa disebut SDI. Pendiri SDI ini merupakan sekolah pada Surabaya menjadi nama Syarikat Islam. Awalnya bergerak pada bidang perdagangan. Oke, yang ketiga yaitu ada Itisik Partis atau IPE, di mana ini merupakan partai politik pertama yang berdiri di Hindia Belanda demi mencapai tujuannya. Banyak satu orang yang baca, tapi suaranya yang keras ya. Tadi siapa yang baca? Iya boleh, sok. Suaranya yang keras ya. Tadi siapa yang baca? Suatun boleh, sok. Tapi suaranya yang keras ya. Watun. Oke, mulai.
Platon baca. Indis Oke, kita lanjutin ya. Nah, ternyata IP ini mencapai tujuannya di mana IP ini banyak berkecimpung dalam ranah politik seperti mengkritik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, dan juga IP ini banyak mengeluarkan tulisan kritikannya terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui surat kabar yang sering dipublikasikan. Salah satunya tulisan yang paling terkenal yang ditulis oleh Suwardi Suryaningrat berjudul Al Iken Nederland Was. Surat kabar itu surat kabar di Express pada tanggal 13 Juni 1913. Akibat kegiatan-kegiatan organisasi ini yang terlalu keras menentang pemerintahan kolonial Belanda pada Desember 1913, IP ini dilarang melakukan kegiatan serta tokoh 3 serangkai diasingkan ke Belanda. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang keempat yaitu ada Muhammadiyah. Ada organisasi ini bermula dari Haji Ahmad Dahlan yang kembalinya dari yang dicita-cita untuk perubahan keagamaan makin mantap. Hal yang mulit pula keagamannya makin mendapat dalam ketika ia adalah kiblat yang bicara yang lainnya. Nah, kemudian dia mendirikan curah yang letak kiblat dalil membangun sebuah langgar sehingga dapat memudahkan Dahlan akan jadi keyakinan kita agama yang jadi keyakinan. Iya, dengan cara kita akan Tadi peristiwa pada masa awal pergerakan ada yang pertama yaitu terdirinya organisasi apa? Yang pertama apa tadi? Budi. organisasi Muhammadiyah. Yang kedua yaitu sini pada kota 4 kali ngirim kota Tarekat Islam. Yang ketiga PA tadi apa? Kartiko Ada yang mau ditanyain? ada Kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya yaitu gimana sih kondisi kehidupan masyarakat pada awal pergerakan nasional? Yang pertama itu pada bidang pendidikan. Pengembangan pendidikan itu menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan Barat maupun pendidikan di Indonesia itu sendiri. Para cendekiawan ini menjadi mentor atau pendiri dengan para cendekiawan belajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah Indonesia. Ini menjadi pelopor dan pemimpin pada bidang ekonomi. Nah, di dalam upaya penghapusan upaya eksploitasi ekonomi asing ini tujuannya untuk masyarakat yang bebas dan
dari kesengsaraan dan kemerdekaan. kesengsaraan dan kemerdekaan meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Bidang politik banyak muncul di organisasi-organisasi Organisasi pergerakan yang Menyuarakan Dirinya telah hidup dalam masyarakat pribumi yang telah hidup dalam dasar menjajah ingin menghancurkan mereka ingin menghancurkan di Indonesia kolonial dan paham-paham baru nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham dan ideologi bagi organisasi pergerakan. Aku mau tanya, tadi kita belajar mengenai apa aja? Lupa. Bidang pendidikan. Siklus air. Siklus air. Apanya mau berapa? Yang pertama ada 1 sampai 1. Evaporasi gimana? Airnya keadaannya gimana? Ada yang mau jawab? Enggak. Ayo, siapa yang mau jawab? Bentar ya, Ibu mau nulis absen dulu. Ya, Bu. Ayo, Bu. Tadi ada nulis materinya enggak? Nulis, Bu. Oke, tadi yang nulis coba sekarang sebutin kegiatan hidup rukun di kehidupan masyarakat itu apa aja? Kalian nulis nggak? Aku udah ketinggalan tadi. Wah, ya, kalau ada yang nerangin. Nah, yang lain ada yang nulis? Cepet ibunya, Bu. Oh, mau diulangi lagi materinya? Ada yang enggak? Ngerti enggak? udah karena sampai pelajaran kali ini orang. Kegiatan hidup rukun apa aja? Sekarang udah ditutupin. Gotong royong, ya. Kenapa diulang, Bu? Kegiatan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat itu ada seperti saling menolong, Memiliki selera yang tinggi, menghargai menjaga saling memberikan buah tangan kepada tetangga saling mencela menegur atau menasihati tetangga jika salah dengan cara yang sopan Dengan yang sopan. tidak segan untuk mengucapkan terima kasih kepada tetangga. punya teman yang rumahnya sampingnya atau di sekitar rumah atau satu desa semua ini? enggak. Bu. Di Jakarta, Bu. Beda, Bu. Yang tadi kegiatan kegiatan hidup rukun dalam masyarakat sama teman. Menolong nggak sama teman? Saling tolong menolong. Ya.
Memiliki toleransi yang tinggi. Ya, terus Menghargai satu sama lain. ya, terus apalagi sama teman suka berantem nggak? Kadang-kadang doang, kadang-kadang. Nggak boleh ya. Kita harus berteman sama siapa aja. Membeda-bedakan teman. Contohnya Ayo ke lapangan bulat. jadi kita nggak boleh temenan sama ini suka gitu nggak? Iya tuh. Oh, itu ini yang lagi. Ini ngomongnya kan bagus. Ya, ini loh. Apa saya aja. Kita ini ya lanjut. Coba Ya Bu, udah kan Bu ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada evaporasi. Nah, di evaporasi itu airnya gimana? Menguap. Iya, menguap karena panasnya sinar Matahari. Nah, Matahari. ini tadi apa? Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Nah, selanjutnya yaitu tadi organisasi-organisasi pada awal pergerakan nasional apa aja? Yang pertama yaitu ya, Budi Utomo. Yang kedua ya Islam. Iya, yang terakhir Dia. iya. Nah, sebelum menutup pembelajaran ini ada yang mau ditanyain? Enggak ada Bu. Sudah paham semua? Ya ada Bu. Nah, sebelum kalian meninggalkan room ini, kalian mengisi soal di link yang Ibu berikan di room chat ya. Bentar. Ya. Mengisi soal yang ada di link yang Ibu kasih di room chat. Ya, udah. Nah, sebelum keluar, Arbo lagi ngisi, Bu. ya, Lagi ngisi, Bu. Oh, ya, Bu. sebelum keluar semuanya, Ibu pengen foto dulu. Buka kameranya semuanya. Foto ya. Ya. Ya Bu, oke. Nah, 1, 2. Tidur dulu. Nah, boleh. Tidur dulu. Ya. Ayo. Udah. 1, 2. 2, 3. Senyum. Bentar ya. Oke, sekali lagi. Gaya bebas. 1, 2. Halo, Bu.
Pembelajaran kurang lebih